Tuhan seolah-olah hanya memberikan angin segar kepada saya. Seolah-olah saya sudah di depan. Saya dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu dari sisi finansial, di mana dari kecil saya selalu berada dalam kondisi yang tidak baik dari sisi ekonomi. Di saat saya sekolah, kami harus benar-benar menghadapi hal yang mungkin tidak orang lain hadapi, karena setiap kali membayar SPP kami pasti tidak mampu untuk membayar itu, sehingga itu menjadikan saya menjadi orang yang mempunyai cita-cita di mana saya ingin mengubah kondisi dari keluarga besar kami. Dari situlah saya sekolah dengan segala keterbatasan yang ada, saya harus bekerja juga untuk mendapatkan biaya saya sekolah. Sampai akhirnya puji Tuhan saya bisa lulus dari kuliah, dan dari situlah saya memiliki cita-cita di mana saya harus bekerja dan mendapatkan satu posisi di mana itu dapat mengubah kondisi keluarga saya yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan akhirnya di tahun 2001 saya bekerja di salah satu kontraktor pertambangan. Di sanalah saya merintis karir saya sebagai fresh graduate. Sampai akhirnya saya pun bekerja sangat keras di sana. Saya ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita saya. Apapun yang menjadi tugas saya kerjakan sebaik-baiknya, sedapat mungkin. Sehingga Tuhan pun berkenan dengan apa yang saya kerjakan. Saya inginnya seperti itu. Saya berdoa, Tuhan bantu saya untuk dapat mengerjakan dan bantu saya untuk mendapatkan posisi di mana saya ingin mendapatkan posisi tersebut. Sampai akhirnya apa yang saya kerjakan, apa yang saya doakan, seolah-olah datang di depan mata saya. Ada satu peristiwa di mana perusahaan kami sedang membuat satu proyek yang secara investasi sangat besar sekali, di mana saya menjadi PIC di sana. Saya mengerjakan semuanya itu. Saya bekerja segala sesuatunya dengan sangat baik menurut versi saya, dengan tidak hitung-hitungan waktu. Sampai malam pun kita lembur, saya lembur bersama dengan teman-teman, karena saya berharap bahwa saya akan mendapatkan posisi di mana proyek itu nanti akan dijadikan satu wadah, di mana di dalamnya nanti menjadi suatu departemen yang besar yang akan mengelola aset cukup besar. Akhirnya saya kerjakan semuanya itu, seperti yang saya bilang tadi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari, sampai akhirnya proyek itu pun dapat berjalan dengan baik. Nah, saat di mana diumumkan siapa yang akan menjadi pemimpin di situ, saya dibuat kaget. Kenapa? Karena ternyata bukan saya yang menjadi PIC di situ yang duduk di posisi tersebut, tetapi malah orang lain yang notabene dia tidak pernah mengerjakan proyek itu. Disitulah saya sangat kecewa kepada Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan seolah-olah hanya memberikan angin segar kepada saya. Seolah-olah saya sudah di depan mata apa yang menjadi keinginan saya untuk menempati posisi tersebut. Tapi ternyata Tuhan menyerahkan kepada orang lain. Disitulah saya merasa bahwa, buat apa sih saya berdoa? Buat apa sih saya berbakti? Toh akhirnya juga apa yang saya inginkan, padahal saya sudah menurut sama Tuhan, setia sama Tuhan, itu pun tidak terjadi seperti apa yang saya idam-idamkan. Sampai akhirnya, ya sudah, saya beraktivitas seperti biasa dalam sisi pekerjaan. Saya kerjakan apa menjadi pekerjaan saya, dan terus terang yang menambah sakit saya adalah saya tetap berada di dalam departemen di mana saya tidak dijadikan pemimpin di situ, padahal saya adalah pekerja ataupun PIC dari awalnya. Tetapi ya saya kerjakan dengan senang hati, saya kembali bekerja meskipun saya akhirnya tidak berdoa secara spesifik kepada Tuhan lagi apa yang saya minta, saya diam aja. Sampai akhirnya satu titik di mana saya tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Saat kebetulan saya dipercaya untuk MC di suatu acara Natalan, di acara di kantor saya. Sebelum saya naik ke panggung, saya dipanggil oleh atasan saya. Saya disampaikan bahwa, "Bet, sekarang ini kamu promosi ke posisi ini." Saya seperti tidak percaya. Ini apa? Saya bilang. Ini bercanda atau seperti apa? Tapi di satu sisi, saya jadi merasa bahwa saya bersalah kepada Tuhan. Karena selama ini saya merasa bahwa
Tuhan tidak menjawab doa saya. Tapi ternyata Tuhan memberikan waktu kepada saya untuk mengenang apa yang Tuhan telah sertakan kepada saya sepanjang kehidupan saya yang lalu. Di mana dari keluarga yang tidak punya sama sekali, sampai akhirnya saya mempunyai keluarga di mana saya tidak berkekurangan, tapi saya juga tidak berkelebihan. Tapi itu adalah hal yang sangat baik yang sudah meningkat dibanding dengan kondisi keluarga saya waktu saya bersama dengan orang tua saya. Disitulah saya diingatkan bahwa Tuhan ternyata tidak pernah lupa terhadap apa yang Dia janjikan. Tuhan tidak pernah lupa tentang semua doa yang pernah saya doakan kepada Tuhan. Tuhan hanya menunda sampai saya dinyatakan siap oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya akhirnya pun dapat berada di satu posisi di mana itu adalah posisi yang saya sangat damba-dambakan dan mungkin menjadi kebanggaan bagi orang tua saya yang saat ini sudah tidak bersama-sama dengan saya di dunia ini. Nah, jadi pada kesempatan saat ini, sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya, atas ketidakpercayaan saya, atas pemberontakan yang saya lakukan, tapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Di saat kita berserah kepada Tuhan dan tidak berhitung kepada Tuhan dengan apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menyiapkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Semoga dengan kesaksian yang saya berikan ini dapat menjadikan gambaran buat kita semua, buat Tuhan selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.